Halo semua, selamat datang di materi keempat dari rangkaian materi literasi informasi. Pada materi ini, kita akan membahas tentang penggunaan informasi. Materi ini sekaligus menjadi materi penutup dari rangkaian materi seputar literasi informasi. Pada 3 materi sebelumnya, kita telah membahas bagaimana cara mendapatkan informasi, mulai dari mengenali pentingnya literasi informasi, identifikasi sumber informasi, penelusuran informasi, sampai dengan evaluasi informasi. Lantas, setelah mendapatkan informasi yang tepat, apa yang akan kita lakukan? Secara umum, kita dapat menggunakan informasi yang telah kita dapatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Asalkan tetap memperhatikan nilai etika, kebijakan, dan validitas dari informasi tersebut. Sebagaimana yang telah disinggung pada materi pertama, di antara hal penting yang harus diperhatikan ketika menggunakan informasi adalah hoaks atau berita palsu. Hoaks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti informasi palsu. Penyebaran hoaks di Indonesia termasuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukuman yang berlaku bagi penyebar hoaks bermacam-macam, mulai dari hukuman penjara paling lama 6 tahun sampai dengan hukuman denda maksimal 1 miliar rupiah, tergantung tingkat pidana yang dilakukan. Selain merupakan tindak pidana, penyebaran hoaks juga akan menyebabkan keresahan, perpecahan, dan kecemasan dalam masyarakat. Sehingga dalam menyebarkan informasi, kita harus memperhatikan validitas dari informasi tersebut. Di antara bentuk penggunaan informasi secara bijak dan etis adalah dengan memberikan kredit atau sitasi atau menyertakan sumber ketika kita ingin menyebarkan informasi yang kita dapatkan. Sebagai contoh, bila kita mendapatkan informasi baru tentang perubahan jadwal kuliah, maka kita perlu menyertakan sumber informasi tersebut ketika kita ingin menyebarkannya. Baik informasi tersebut berasal dari dosen, kaprodi, bagian akademik, maupun yang lainnya. Dengan ini, nilai informasi yang kita sebarkan akan bertambah dan tidak dianggap sebagai sebuah hoaks. Dalam ranah ilmiah, kredit atau sitasi ini merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Merupakan sebuah dosa besar bila terdapat peneliti yang mengutip atau menyertakan teori seseorang tanpa memberikan kredit atau sitasi. Layaknya sebuah barang, informasi juga memiliki nilai. Oleh karenanya, kita perlu memperhatikan nilai informasi tersebut ketika kita akan menggunakan sebuah informasi. Di antara hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menggunakan sebuah informasi adalah hoaks dan kredit atau sitasi. Kedua hal tersebut perlu diperhatikan agar kita dapat menggunakan informasi secara benar, bijak, dan etis. Demikian rangkaian materi literasi informasi yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami agar rangkaian materi ini dapat dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami memohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya, and see you next time.